Halo guys, balik lagi di channel ini. Hari ini saya akan membahas tentang aljabar. Namun sebelum itu boleh dong ya diklik dulu tombol like-nya. Oke, jadi apa itu aljabar? Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaian. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab. Ilmu ini dibuat oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi dalam bukunya mengenai konsep dan bentuk aljabar. Buku ini tulis sekitar 820 tahun sebelum Masehi. Oke, jadi sebenarnya di materi aljabar ini ada beberapa hal dasar yang perlu kita pelajari teman-teman biar nanti gampang. Contohnya ini nih. Nah, di sini saya sudah punya persamaannya. 2x ditambah 3y sama dengan 16. Nah, jadi kalian pasti udah tahu dah ya, yang x, y, nah ini namanya variabel atau peubah. Apa sih fungsi peubah ini? Jadi fungsi peubah ini sebenarnya untuk menggantikan bilangan yang belum kita ketahui. Nah, gitu. Jadi kan kita belum tahu nih x-nya berapa, y-nya berapa, kita belum tahu nih kan. Nah, jadi kita pakai variabel. Terus di depannya variabel ini ada angka. Nah, angka ini kita sebut dengan nama koefisien. Sedangkan yang tidak diikuti atau tidak dilekati oleh variabel, artinya bilangan tok ya, kayak ini 16 ini namanya konstanta, teman-teman. Nah, itu. Sampai sini ngerti kan ya? Yang mana namanya koefisien, yang mana namanya variabel, yang mana namanya konstanta. Jadi langsung aja kita lanjut ke operasinya, operasi aljabarnya. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Jadi di aljabar itu, kalau biasanya masih kelas 7 itu, kalian diajarin apa atau tidak ya di sekolah? Saya kurang tahu juga. Kayak gini nih, saya buatin contoh soalnya aja dulu kali ya. Ntar saya buat soalnya dulu ya. Ini namanya pengelompokan nih, kayak pengelompokan suku tuh ya kalau nggak salah ya. Ntar. Nah, begini. Ini disuruh kita menyederhanakan, gimana, bisa nggak? Kalau di aljabar itu ada namanya suku sejenis dan suku tidak sejenis ya teman-teman. Suku sejenis itu yang apa? Yang sama gitu, intinya yang sama. Yang mana yang sama itu suku sejenis. Contohnya ini 2x dengan 3x. Nah, variabelnya kan sama-sama x tuh, itu namanya suku sejenis. Kalau yang nggak sejenis ya ini 2x kurangi 4y. Nah, itu nggak sejenis tuh. Langsung aja kita cari yang ini. Kita jawab aja. Anggap aja soalnya itu sederhanakanlah bentuk aljabar di bawah. Nah, kayak gitu ya. Yang ini bisa kita sederhanakan tau nggak nih? 2x min 4y itu bisa disederhanakan tau nggak? Nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan soalnya itu kita disuruh untuk menentukan nilai x atau nilai y, tapi biasanya salah satunya sudah diketahui, itu gampang ya, bisa. Kalau yang nomor 2 itu bisa kita sederhanakan atau tidak? Bisa. Caranya gimana? Kita kelompokkan aja dulu teman-teman. Kita kelompokkan agar kita lebih gampang gitu. Kayak gini contohnya. 2x min 8y plus 13x plus 3x. Nah, itu maksudnya. Kita kelompokkan dulu x dengan x, y dengan y. Nah,
X-nya kan 2X sama plus 3X. Jadi kita buat aja 2X ditambah 3X dikurangi 8Y. Nah begini. Terus tinggal kita tambahkan aja ya. Ini sama dengan 2 ditambah 3. Variabelnya itu nggak usah ditambah, tinggal koefisiennya aja. 2, ini 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5. Ingat, karena variabelnya X, tambahkan X belakangnya. Terus, nah ini kan udah nih segini. Ini udah kita operasikan. Sisa min 8Y. Ya udah, taruh aja min 8Y. Udah deh, dapat nih jawabannya. Terus yang ini nih, 2X min 10Y plus 5X min 2Y. Sama, kita kelompokkan dulu. 2X dengan 5X. Ingat, di depannya 5 itu ada plus. Kita pakai plus berarti ya. Plus 5X. Nah, setelah itu 10Y. Di depannya 10Y itu ada min, teman-teman. Ada min. Karena itu kita buat juga min 10Y. Dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena di depannya 2Y ada min juga. Kita buat dikurangi 2Y. Ini sama dengan berapa? 2 tambah 5 itu 7X. Dikurangi 10Y min 2Y. Berapa? Min 12X. 12Y maksudnya. Dari tadi salah terus. Nah, ini jawabannya. Terus biasanya soal aljabar ini dipakai di apa ya? Nah, sebenarnya fungsi aljabar ini sangat banyak ya teman-teman. Misalnya soalnya kayak gini. Saya ambilkan dulu ya bukunya yang ada sangkut pautnya nih sama aljabar. Nah, udah dapat nih teman-teman. Aljabar itu intinya kita menggantikan bilangan yang tidak kita ketahui dengan variabel. Nah, ini saya sudah ada soalnya nih. Yang ini. Besar sudut BAC adalah, nah itu kan ada variabel tuh, Y. Nah, Y X-nya nggak ada kan? Nah, Y aja berarti. Kita buat aja langsung. Besar sudut BAC itu berapa katanya. Ini nggak fokus-fokus ya tadi nih kamera. Nah gitu. Kita buat aja BAC. Untuk mencari sudut BAC itu gimana? Kita lihat. Kita harus dapatkan sudut B-nya terlebih dahulu. Karena untuk mencari sudut A dan sudut C itu bisa memakai persamaan linier. Nah, sudut B-nya berapa? Ayo. Ingat, kalau sudutnya ada garis lurus, di sini sudah diketahui 120, berarti di sini 180. Sudut B itu 180 dikurangi 120. Sudut B itu berapa? Jadinya 60. Kita buat ya, yang kita sudah ketahui itu sudut B itu sama dengan 60 derajat. Setelah itu sudut A itu kita sudah ketahui Y ditambah 5 derajat. Nah, terus sudut C nih, sudut C. Sudut C itu 2Y ditambah 10. Oh, berarti sudut C ini 2 kali sudut A gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira cara kita jawabnya nih? Ingat, kalau ini segitiga, berarti total sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu harus 180 derajat. Jadi kita bisa buat persamaannya nih. 180 derajat itu sama dengan sudut A tambah sudut B tambah sudut C kan. Nah, buat aja langsung. Sudut A nya berapa? Y ditambah 5 derajat ditambah B nya 60 derajat ditambah C nya 2Y ya. Kok saya tulis C sini ya? Sorry, salah. 2Y ditambah 10 derajat. Nah, begini. Sama seperti yang tadi, kita kelompokkan dulu nih suku-suku sejenis. Yang mana suku sejenis? Y dengan 2Y. Terus derajat dengan derajat lainnya, gitu kan? Nah, kita kelompokkan dulu. Y ditambah 2Y. Kenapa ditambah? Karena di depannya 2Y itu ada tambah ya. Hanya ditambah. Terus ini ditambah ini ditambah ini. Berapa itu? Tambah 5 derajat
tambah 60 derajat ditambah 10 derajat. Nah, Y ditambah 2Y itu 3Y teman-teman. Ditambah 6 ditambah 10 itu 70, ditambah 5 itu 75. 75 derajat. Nah, ini bisa kita pindah nih teman-teman. Di sini kita buat dulu 180. Ingat karena 75 di sini positif, kita pindah ruas ke sini menjadi apa? Negatif ya. Negatif 75 derajat. Jadi 180 dikurangi 75 itu sisa berapa? 105 ya. Sisa 105. Aduh. Oh ya bener dah. 3Y. Itu kita pindah ke sini 3Y. Kita sambung lagi di mana nih? Nah, nih, di belakang aja. Berarti 180 dikurangi 75 105 derajat. 105 derajat sama dengan 3Y. Nah, kalau gitu Y-nya berapa? Y sama dengan 105 dibagi 3. Berapa tuh? 105 dibagi 3. Ayo berapa? 105 bagi 3 itu 35 ya. Berarti kita sudah dapat di sini nilainya. Y itu sama dengan 35 derajat. Nah, gitu. Sebenarnya itu fungsinya aljabar tuh kayak gitu. Karena kadang-kadang kan kalau di sekolah itu kita palingan diajari apa? 2x min 3y, pokoknya panjang lah gitu soalnya. Tapi fungsi sehari-harinya itu kayak gini. Kalau nggak kayak gitu ya palingan disuruh menghitung berapa lama stok makanan habis, itu kan berapa lama pakan sapi akan habis, ya kayak gitu ya saya soal-soal aljabar. Di sini kita lihat sudut A-nya itu apa? Y tambah 5. Y-nya 35 berarti Y ditambah 5 itu 35 tambah 5 ya 40. B ya Bang ya. Udah, mungkin segini aja video kita kali ini. Di video selanjutnya mungkin kita akan bahas apa ya? Ya nanti aja lah. Jangan lupa like video ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Bye bye.